There's a paradise that couldn't capture that breath, infinity inside your eyes. 그 순간 난 날아가 이런 것도 잊은 채 다 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. You are my universe, and I just want to put you first. You are my universe, and you blow a light up inside. Wish you all the best. All the meaning, girl, that's such a Memulai wawancara, sebaiknya kami persilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan adik-adik mahasiswa sekalian, saya ingin memperkenalkan diri dulu saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Satriana. Di sini di SMP 2 saya mengajar bahasa Inggris di kelas 7 dan di kelas 9. Baik, di sini kami akan mewawancara sedikit mengenai desain pembelajaran. Yang pertama yaitu kurikulum apa yang digunakan di sekolah ini dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, kalau untuk di kelas 9 seperti tadi yang saya ajarkan, di sini masih menggunakan kurikulum K13. Karena memang itu masih belum diperkenalkan. Nah, untuk kelas 7 di sini kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka, kurikulum yang baru. Dari kurikulum tadi Bu, apa perbedaan dari kurikulum 2012 sama kurikulum Merdeka? Kalau kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu sebenarnya bukan pengganti ya, itu sebenarnya bukan kurikulum pengganti, tapi melainkan kalau saya sendiri itu adalah kurikulum penguat dari kurikulum KTSP dan kurikulum K13. Jadi di sini kurikulum Merdeka itu adalah sebagai kurikulum penguat dari kurikulum sebelumnya. Kenapa saya bilang? Karena di sini tidak ada yang dihilangkan, yang hanya ditambah itu adalah proyek. Dari sebelumnya yang ke-13 itu proyeknya hanya mungkin minimal 3 kali dalam pertemuan, tapi di sini di ke-13 di kurikulum Merdeka proyeknya hampir 20-30% dalam 1 tahun seperti itu. Jadi kita lebih menekankan ke proyek. Nah, proyek seperti apa? Jadi proyek itu ada berbagai macam yang akan dilewati dalam proyek. Misalnya kita ada kewirausahaan, ada kehidupan berkelanjutan, ada kearifan lokal. Nah, kebetulan di sekolah kami ada 3 proyek itu yang akan kami jalani, dan insya Allah semoga nanti di akhir semester semua akan terlaksana. Baik, selanjutnya media apa yang sering Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Kalau untuk media tergantung dari materi. Kalau misalnya materinya tentang procedure text, kita menggunakan media, misalnya anak-anak membawa makanan yang akan mereka buat dan langkah-langkahnya. Kemudian kalau misalnya materinya tentang jam, kami membawa jam untuk menyebutkan sekarang sudah jam berapa, seperti itu. Baik, selanjutnya metode apa yang sering Ibu gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris? Oke, kalau materi saya lebih senang ke langsung berkomunikasi langsung dengan mahasiswa. Seperti tadi yang saya jelaskan, saya tidak terlalu tertarik dengan hanya berpidato di depan peserta didik. Saya lebih suka tanya jawab antara guru dan peserta didik, seperti itu. Baik, selanjutnya strategi apa yang Ibu gunakan apabila suasana dalam proses pembelajaran tidak berjalan lancar? Oke, kalau untuk strategi ada beberapa pendekatan yang biasanya saya gunakan, atau
dan ada beberapa juga kesulitan yang saya gunakan, tapi saya selalu menyikapinya, saya selalu menganggap mereka itu adalah anak saya pribadi. Jadi saya selalu memperlakukan mereka dengan kasih sayang saya. Jadi saya tidak perlu membentak. Jadi kalau misalnya ada mereka mengalami kesusahan, saya dalami dulu apa kendalanya, apa masalahnya seperti sehingga terjadi seperti itu. Oh ya Bu, jadi kendala-kendala apa yang sering terjadi saat Ibu sedang mengajar? Oh, kendalanya. Kalau kendala biasa ada siswa yang ribut, biasanya ada siswa yang terlambat, siswa yang tidak mengerjakan tugas, ada siswa yang misalnya jarang masuk seperti itu. Baik Bu, yang pertanyaan terakhir, bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Oke, untuk solusinya yang pertama, kalau misalnya ada siswa saya yang ribut, saya selalu saya dekati mereka. Apa nak yang dibicarakan, apa yang didiskusikan sehingga kalian ribut. Ini Bu, begini seperti itu. Oke, kalau sudah seperti itu, mereka diam kembali ke tempat mereka. Nah, kalau misalnya lagi ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, misalnya lagi ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas atau mungkin mereka terlambat, mungkin saya kasih solusi, atau mungkin mereka yang tidak terlambat saya kasih solusi bagi temannya yang selesai. Seperti itu. Kalau misalnya ada temannya yang selesai, kemudian ada yang kasihan mereka yang tidak tahu, jadi saya suruh mereka bertanya, lihat tugasnya teman tak ini. Kemudian saya tanya, kalau misalnya tidak mau tanya itu yang pintar, kasih kami saja, tidak sama aja nilai tak, yang penting ada yang kalian kumpul. Dan saya selalu mengucapkan seperti ini untuk materi pelajaran saya mau anak peserta didik itu aktif. Baik, wawancara kami tidak mohon maafkan kalau ada kata-kata aku salah, minta maaf.